Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, balik lagi dengan saya Haul Akbar. Oke, ketemu lagi ya. Kita akan bahas lagi untuk iPhone ya. Karena ini menarik sekali buat saya ya, yang tentunya saya tahu ya di grup itu kan saya gabung ya kebetulan di grup iPhone dan itu banyak banget penggunanya. Dan kita tahu sendiri ya untuk pengguna iPhone itu udah lumayan banyak di Indonesia. Jadi saya tertarik untuk membahasnya dan subscriber saya juga lumayan adalah banyak yang pakai iPhone ya. Jadi nggak ada salahnya kita bahas iPhone di channel ini ya. Oke, untuk kali ini saya mau bahasnya itu soal tips dan trik ya. Bukan trik sih ya, tips aja lah ya. Jadi tips untuk kalian yang mungkin ingin beli iPhone second ya. Nah, second. Ya, bukan berarti kita ini ya, tapi kan ada iPhone-iPhone itu yang keluaran lama tapi nggak ada barang lagi yang baru. Jadi masih worth it gitu ya. Nah, di harga tentunya yang lebih murah lagi. Jadi dia harganya udah turun, barangnya masih bagus, fiturnya juga masih mumpuni, nggak kalah dari HP-HP yang keluaran baru, dan speknya pun bahkan kadang lebih tinggi dari HP keluaran baru ya. Nah, tapi di harga yang ini ya, harga yang sama dengan harga secondnya, ya gitu. Contohnya saja di iPhone 11 punya saya. Oke, untuk modelnya kali ini saya menggunakan iPhone 11 ya. Jadi untuk yang pertama ya, tips dari saya. Yang pertama kali harus kalian cek. Ini tergantung ya kalau kalian beli online atau offline. Kalau online kan kita nggak bisa cek fisik secara langsung ya. Jadi mau nggak mau cek fisiknya itu saat kita barangnya sampai di rumah. Nah, seperti itu. Saya kan ini belinya online ya di marketplace gitu. Kalau kalian belinya di counter ya, counter terdekat, kalian bisa langsung cek fisik ya. Kalau untuk cek fisiknya sendiri gampang sih ya. Oke, kita lepaskan dulu case-nya biar lebih gampang. Kalian nggak usah cari yang mulus-mulus banget sih ya. Kalau ada lecet-lecet dikit namanya second itu kan wajar ya, seperti itu. Tapi kalau kalian dapatnya mulus banget ya itu bonus ya. Contohnya ya, jangan cari iPhone itu yang kayak baru tapi second ya. Itu takutnya nanti apa luarnya itu udah diganti ya guys ya dari body belakang terus juga ini pengalaman saya itu beli HP second pernah kayak gitu ya. Saya cari yang mulus, ternyata emang backdoornya udah diganti, bukan bawaan lagi, bukan yang ori lagi. Terus frame-nya juga bukan yang ori. Jadi kalau ada lecet-lecet dikit ya wajar ya, itu pengguna. Kecuali kalau penyok tuh ya, terus pecah, ya itu saya sarankan ya cari yang lain ya. Kalau lecet-lecet dikit mah nggak apa-apa. Nah, itu dari untuk luar. Kalau kalian beli langsung ke konter terdekat ya. Perhatikan juga apakah backdoornya masih rapet ya, mengantisipasi baterainya bocor. Terus juga lihat juga layarnya apakah ada retak dikit ya. Kalau pakai anti gores, tanyakan ya boleh dilepas atau enggak. Takutnya kan kita nggak tahu ya kalau di balik anti gores itu kan tak atau apa ada apa gitu ya. Jadi harus dicek seluruhan ya, karena kan nggak murah ya. Kita keluarkan uang ya berjuta-juta untuk HP yang rusak kan pasti nyesek banget tuh ya. Oke. Untuk yang pertama yang paling penting sih ya bagi saya itu di bagian layar. Yang pastinya kalian harus cek benar-benar. Nah, kalian terangkan aja dulu seperti ini. Oke. Kalian cek dulu untuk layarnya itu di apa? Ada bercak-bercak putih atau enggak. Jadi kalian buka aplikasi catatan, kalian langsung cerahkan aja. Nah, kalian bisa cek di bagian sini ya, apakah dia ada bintik-bintik atau shadow gitu, atau ada garis-garis atau semacamnya. Ini bisa kelihatan di warna putih yang polos begini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat juga dari sekeliling apakah warnanya masih tetap sama. Kalau dia berubah misalnya agak kekuningan atau ada warna apa atau ada bayangan apa gitu ya. Jadi dipastikan ada masalah dari layarnya. Yang kedua itu yang pastikan kalian ini ya. Nah, kalian cek juga bagian ininya seperti itu. Apakah dia masih ini ya responsif? Jadi kalau dia ada yang berhenti gitu dipastikan ada kesalahan di bagian layarnya ya. Jadi cek aja kayak gini ya menyeluruh. Oke, jadi ini lancar ya, berarti masih bagus layarnya. Terus kalian cek juga di sini true tone-nya masih on atau enggak. Nah, true tone-nya masih on atau enggak ya. Tapi true tone ini kata orang bisa diakali ya. Tapi kayaknya agak susah deh. Jadi kalian on-kan aja true tone-nya. Off-kan apakah masih fungsi atau enggak. Jadi dia bisa menyesuaikan warna temperatur ya kalau di on atau di off-kan. Kayak gitu guys.
Nah, ini bagian layar ya. Apakah kalian cek juga apakah keyboardnya semuanya berfungsi, apakah tertekan? Nah, jadi kayak gitu. Oke, setelah bagian layarnya udah selesai ya, kalian cek juga yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke yang lainnya, kita ini ya, sharing-sharing juga untuk X-Inter. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu ya, X-Inter itu kan sekarang diblokir ya, buat yang nggak resminya. Jadi kalau kalian mau beli, hati-hati. Jadi mungkin kalian yang awam gitu kan, lihat harganya murah-murah aja, beli-beli aja, terus tiba-tiba apa, bang, sinyal saya keblokir gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Tanyakan ke sellernya apakah udah ini resmi bea cukai atau enggak. Kalau misalnya dia beli di luar ya, Exinter, tapi dia bayar bea cukai atau bayar pajaknya, itu nggak masalah. Sinyalnya nggak bakal diblokir gitu ya. Tapi kalau dia lewatnya black market ya diblokir, wassalam. Cara untuk cek kodenya itu gampang ya. Kalau Exinter itu kan dia selain PAA dan IDA itu Exinter. Nah, di bagian sini. Ini kan ada kodenya ya. PAA atau IDA. Nah, itu Indonesia ya. Kalau selain itu dia ex-inter. Jadi tanyakan aja dengan penjualnya apakah dia udah bayar pajak. Kalian cek aja di emailnya di sini ya. Nah, kalian cek aja emailnya seperti ini salin. Kalian masuk aja ke websitenya kemenprint.go.id. Nah, nanti kalian pastikan nomornya nanti keluar ya, terdaftar di Kemenprint atau enggak. Tapi itu enggak menjamin juga ya. Kalau di biasanya ada juga iPhone X Inter yang udah terdaftar di Kemenprint, tapi tiba-tiba ke blokir. Jadi pastikan dia udah terdaftar di Bea Cukai ya. Tanyakan ada faktur bayar pajaknya atau enggak. Kalau enggak ada berarti ya cari yang lain aja sih ya saran saya. Tapi kalau kalian misalnya enggak apa bang, saya menggunakan WiFi online aja, ya udah nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian kamera. Nah, ini kamera penting banget ya. Jadi kalau kamera ini kan kalau dia bermasalah berarti parah ya, dan ganti spare partnya itu nggak murah. Jadi pastikan kalau kameranya itu normal. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian beralih dari mode belakang ke depan itu dia cepat, seperti itu ya. Jadi nggak ada jeda, nah seperti itu. Jadi nggak ada jeda lewat dari 5 detik ya. Nah, itu berarti normal kameranya. Oke, tips selanjutnya untuk beli iPhone second, pastikan juga untuk tombol-tombol fisiknya ya, bagus ya. Tombol power, tombol ininya masih empuk, ya. Terus juga tombol ininya, nah tombol silentnya. Ini penting ya. Kayak kita on kan, dia hidup, mati hening, dia juga dia nyala. Seperti itu. Jadi ada bunyi kayak, denger ya. Nah, jadi kalau dia normal, masihnya seperti itu ya guys ya. Oke, dan yang penting juga kalian bisa cabut ini ya. Cabut ininya, track. Nah, tempat SIM cardnya. Jadi kalau kalian cabut, di dalamnya ada indikator warna merah gitu. Atau kalian bisa cek Google ya. Tandanya yang kalau udah kemasukan air, dia berarti udah masuk air. Biasanya indikatornya warna merah ya. Itu udah masuk air. Kalian bisa cek tuh. Kalian bongkar aja. Ini saya jarumnya lagi lupa lagi tepatnya ya. Jadi nggak bisa bongkar. Tapi kalian bongkar aja bisa ya. Kalian lihat di dalamnya itu kalau ada strip warna merah gitu berarti dia udah pernah masuk air tuh ya. Oke, selanjutnya kalian juga bisa cek speaker. Nah, cek speaker di bagian bunyi. Nah, seperti ini. Oke, kalian tinggal cek aja di sini ya, gampang. Nah, seperti itu. Nah, itu penting guys, karena speaker itu kan ini ya, sangat penting lah ya, kita mau dengar musik atau segala macam. Oke, selanjutnya kalian bisa cek sensor mic-nya apakah masih berfungsi ya. Oke, sebentar. Mode pesawatnya saya on lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia masih normal, pas kita ini sensornya dia akan mati ya. Jadi ini sensor termasuk penting juga. Gak mungkin kan kalau kita lagi nelpon hidup terus ya, berarti ada yang bermasalah di bagian sininya. Terus juga kalian juga cek Face ID-nya, kalian masuk di bagian Face ID. Nah, seperti itu. Jadi kalian tes aja Face ID-nya masih fungsi atau enggak ya, karena banyak sekali iPhone itu yang Face ID-nya off, tapi dia bilangnya on. Dan selanjutnya kita cek juga di bagian yang lain ya, di bagian ini. Oke, pastikan kalian cek juga di bagian chargernya. Ya, kalau kalian COD atau beli di marketplace yang terdekat atau di konter, pastikan ini nyala juga. Ya, seperti itu. Pastikan bautnya itu kalau kalian misalnya mereka bilang itu belum pernah dibongkar ya. Pastikan bautnya itu masih perawan ya. Jadi masih
apa? Nah, jadi kayak belum dibongkar gitu ya. Jadi berarti masih memang belum dibongkar. Karena kan kalau dia lost gitu kan berarti udah dibongkar tuh guys. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa juga cek di iPhone ini ya, di bagian catatan. Oke. Kalau kalian mau coret-coret di sini ya. Nah, itu bisa. Itu yang tadi ya. Oke. Nah, ini penting ya di bagian battery health. Ini kan yang paling dipermasalahkan pengguna iOS ya, apalagi yang pemuja BH gitu. Ya, di bagian baterai health ini kalian bisa cek ya. Nah, kalau kalian beli misalnya iPhone-nya apa? iPhone 7 ya misalnya atau iPhone 6s misalnya kan atau iPhone 8 gitu kan, iPhone X. Tapi misalnya kalian mau yang 100 ya. Wah, itu nggak wajar ya. HP yang udah 4 tahun, 5 tahun, terus baterai health-nya itu masih 100. Jadi logika aja ya guys ya. Baterai health itu kan kapasitas maksimum dari baterai health-nya ya. Dan itu kan semakin sering dipakai semakin menurun. Jadi kalau kalian mau HP yang lama tapi baterai health-nya masih 90 plus, itu mustahil ya. Sangat mustahil. Karena baterai health ini lumayan boros ya. Jadi dalam beberapa bulan aja udah bisa berkurang. Jadi harus jeli-jeli, apalagi yang beli di marketplace ya. Itu banyak sekali ketipu yang tadinya seminggu baterai health-nya 100 tiba-tiba turun langsung ke 90 atau 80-an. Jadi itu suntikan. Jadi banyak sekali baterai health suntikan. Jadi pastikan misalnya contohnya ya, kalau dia masih garansi dia terus baru beri apa? Contohnya iPhone 11 dia baru beli 5 bulan gitu ya atau 4 bulan. Baterai health-nya masih 99. Nah, itu masih wajar guys, masih masuk akal. Tapi kalau dia udah belinya dari 2 tahun, 3 tahun, baterai health-nya 95, 97, 100, itu jangan dipercaya, nggak usah dibeli. Jadi minimal 85, 90 lah ya, itu masih percaya saya. Jadi pastikan kalau beli apa? Kalau mau beli iPhone yang lama, jadi kalian cari aja yang minimal itu 80 ya. Kalau di bawah 80 jangan. Ya, kalau saran saya sih 85 ya. Kalau 80 itu dikit lagi 70-an gitu ya. Jadi agak tanggung gitu ya kalau kalian mau pakai jarak yang agak jangka panjang. Cari aja yang 85, 90 ya. Jadi gitu. Jadi kalau saran saya sih untuk 2023, kalau untuk jangka panjang ya, minimal iPhone XS Max atau iPhone 11. Tapi saya sarankan rekomendasi iPhone 11 ya, karena baterainya awet. Ya, jadi gitu untuk permasalahan baterai health. Jangan cari yang 100 untuk iPhone yang sudah lawas. Oke, teman-teman? Oh ya guys, jadi kalau kalian beli iPhone itu ya, kalian bisa juga cek di skornya di True Utils ya. Ya, itu misalnya 98, 100. Kalian jangan jadi patokan juga ya. Jadi misalnya kalau dia hijau semua ya, jangan kalian langsung percaya dan nggak cek lagi. Jadi cek juga benar-benar teliti dari body, terus juga layar, kamera, speaker ya, terus sensor-sensornya, tombol-tombolnya, masih empuk atau enggak. Terus juga colokan casnya, terus juga bagian kamera, terus juga cari yang spare partnya masih ori kalau bisa ya. Karena kalau masih ori itu enak, casnya juga aman, cepet, sehat, baterai health-nya terjaga ya. Dan kalau kalian beli online, pastikan reputasi tokonya itu terpercaya ya. Cari komenannya itu yang positifnya itu banyak, jangan yang negatifnya banyak gitu ya. Jangan juga terpengaruh dengan penilaian bintang 5 ya. Jadi belum tentu itu benar-benar worth it ya. Cari yang toko itu kalau bisa ya benar-benar gitu ya bintang 5 atau 4,9 gitu. Dan cari apa kalau bisa kalian belinya langsung aja gitu ya. Tapi kalau kalian beli online, pastikan kalau saat sampai kalian videokan saat ceknya gitu ya dan minta garansi misalnya seminggu kalau ada apa-apa di iPhone-nya ya, seperti itu. Dan yang terakhir di bagian setting ya, pastikan WiFi-nya normal ya, bisa tersambung, bisa connect. Terus juga data selulernya kalian cek juga ya kalau kalian beli offline. Nah, online juga pas sampai itu kalian cek juga Bluetooth-nya bisa normal atau enggak, bisa nyambung atau enggak ya. Dan hotspotnya juga kalian cek juga bisa nyambung atau enggak. Dan pastikan juga iCloud-nya kosong ya. Kalau ada kalian minta passwordnya, kalian minta reset, harus reset all setting ya. Seperti itu. Terus juga pastikan juga ya bagian apa baterai health-nya jangan terlalu fanatik. Jangan cari yang terlalu 100 gitu ya untuk iPhone yang lawas. Jadi seperti itu. Oke, jadi baik ya. Sekian dulu untuk
tipsnya dari saya. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Pengalaman kalian bisa sharing-sharing juga yang pernah beli iPhone second atau mau beli iPhone second atau yang udah terlanjur ya. Kita biar yang lainnya dapat info gitu guys ya. Semoga bermanfaat gitu lah. Oke, sorry kalau ada yang kurang ya guys ya. Mohon maaf kalau pengucapan saya yang agak kurang. Semoga saya bisa meningkatkan lagi. Oke, thank you. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.